Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Isenjo, isengnya Jordan. Oke, kali ini saya akan membagikan tips untuk teman-teman programmer yang pengen kerja di luar negeri tapi minder sama kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, tips yang pertama itu jangan takut bikin kesalahan grammar. Grammar tuh penting di bidang akademis ya, kalau lanjut di akademis. Tapi kalau di dunia kerja, menurut pengalamanku ya, itu nggak penting-penting amat. Asal kita memahami maksud lawan bicara kita. Contohnya gini ya, aku ngobrol sama orang Perancis ya, video call Google Meet. Dia tuh ngechat, "Can you hear my voice?" Nah, bisakah kamu dengar suaraku ya? Tapi hear-nya tuh bukan H-E-A-R, tapi H-E-R-E, hear di sini. Itu kan keliru ya. Nah, itu hanya salah satu contoh kecil aja, dimana itu salah kan, memang salah, tapi ya nggak ada yang mempermasalahkan itu gitu loh. Masa setelah bilang gitu, masa kita bilang, kamu salah nulis nih, harusnya hear, H-E-A-R, bukan H-E-R-E. Nggak mungkin. Yang penting kita ngerti maksudnya, bahwa hear yang dimaksud dia itu adalah hear mendengar. Kamu bisa nggak dengerin aku? Oke, nah itu kita bisa jawab. Nah, di pengalaman yang lain ya, aku kerja sama orang Singapura misalnya, orang Singapura, Malaysia, atau Asia, bahasa Inggrisnya tuh unik. Jadi menurutku itu mereka banyak hilang tuh B-nya. I very happy of your work. Nah, kayak gitu-gitulah. Aku nggak bisa nyontohin persis. Kalau mau contohnya, mungkin bisa dilihat di videonya Uncle Roger. Uncle Roger itu komedian Inggris yang memparodikan logat-logat sama kultur budaya Malaysia. Nah, itu bisa dilihat di situ. Logat Singapura, Inggris, Asia itu unik. Nah, itu kan nggak terlalu dipikir dengan grammarnya gimana, strukturnya gimana, bener apa salah. Yang penting kita ngerti apa yang dimaksud. Oke. Yang kedua, kalau masih minder sama kemampuan kita ya, setelah kita belajar bahasa Inggris yang utama di SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah kalau emang diajari lagi bahasa Inggris. Nah, itu kalau memang kita masih nggak percaya atau merasa kurang dalam skill kita, itu nggak perlu lagi untuk belajar lagi. Nggak perlu untuk belajar tenses, belajar ya lain-lainnya tuh menurutku nggak perlu lagi. Karena sekarang berarti adalah saatnya untuk berlatih komunikasi. Karena itu yang kurang kan di masa belajar kita. Jadi ya latihan komunikasi, belajar ngobrol, jadi melatih kita ngomong juga, melatih kita dengerin juga. Ya karena kata-kata atau vocabulary yang kita tahu itu bisa saja kita lupa kalau emang kita nggak melatihnya ya. Bahkan aku yang berbahasa Inggris dalam daily basis aja kadang bisa lupa gitu. Aku cari kata deploy backend itu aku susah banget nyari atau nginget-nginget kata deploy itu. Jadi aku bilangnya waktu itu adalah rebuild backend. Mereka kaget, haha, rebuild backend, ngerjain lagi ya. Menurutku bukan itu. Jadi menurutku aku keliru ngomongnya. Ya emang keliru ya. Berkomunikasi dalam daily basis aja masih bisa keliru, apalagi yang jarang gitu ya kan. Nah makanya kalau emang kita merasa kurang, waktunya berlatih untuk berkomunikasi ya, karena bisa itu karena biasa. Oke, yang ketiga adalah cari orang di sekitar kita yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris untuk berlatih ya, yang nggak bikin minder atau nggak bikin awkward. Jadi yang kalian nyaman, jadi bisa ngobrol enak, ngobrol santai. Kalau aku sih, aku itu mencari komunitas-komunitas. Jadi aku join di komunitas yang memang dia berbahasa Inggris, tapi ya nuansanya aku cari yang enak, nggak tegang. Ya jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama ya, cari komunitas yang nyaman di dalamnya, nyaman untuk ngobrol, nyaman untuk bikin salah. Nah itu yang penting, nyaman untuk bikin salah ya. Karena contohnya aku nggak join sih, cuma sering jadi peserta di komunitas Bridgezone Surabaya. Itu aku merasa nyaman banget gitu. Pertama kali aku join itu teman-teman sangat welcome, sangat ya cheers up. Di rule-nya memang nggak ada di sini
untuk ngejudge kemampuan bahasa Inggris kamu. Nggak ada yang jadi polisi grammar yang setiap kamu bikin kekeliruan, keliru, harusnya gini, harusnya gitu. Enggak. Ya kita enjoy aja, kalau keliru ya kita bantu untuk cari kata-kata yang ingin kamu ucapkan. Nah, di situ aku nyaman dan ketagihan. Ya untuk belajar, untuk cari teman-teman ngobrol, ya jadi akhirnya ya jadi link baru kan buat aku, jadi ya teman baru sama mungkin peluang baru di masa datang. Kita kan nggak tahu. Nah, jadi gitu ya. 3 tips untuk kamu yang masih minder sama kemampuan bahasa Inggris kamu tapi ingin kerja di luar negeri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.